Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Bapak Pak Saipul dalam pelajaran pendidikan agama Islam kita di kelas 3. Oke, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Tujuannya pertama agar kita meyakini bahwa ada beberapa kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup di dunia. Yang kedua, kita akan memahami bagaimana kita cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita percaya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia agar mereka selamat di dunia hingga akhirat. Nah, anak-anak sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah termasuk rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Oke anak-anak sekalian, ada berapa jumlah kitab Allah yang wajib kita imani? Ya betul, ada 4. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Zabur. Yang kedua kitab Taurat. Yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Zabur ini anak-anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Kalau kitab Taurat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kalau kitab Injil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Sedangkan yang keempat yaitu kitab Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke anak-anak sekalian. Sekarang kita bahas pertama kitab Taurat. Kitab Taurat tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kitab ini diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa, kalau sekarang kita sebutnya kitab Taurat, ketika beliau berada di Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Nah, isi pokok dari kitab Taurat tersebut adalah berisi tentang 10 hukum atau 10 firman. Nah, kitab ini dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel, karena umatnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda wa
alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya kurang lebih begini, kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ada di dalam surah Al-Isra ayat 2, ayat 2. Oke, yang kedua sekarang kitab Zabur. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel juga, yang isinya tentang ada zikir, ada pengajaran dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang nomor 3, kitab Injil. Kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk kepada kaum Bani Israel. Dan kitab ini diturunkan di Yerusalem dengan bahasa Yunani. Kitab Injil ini berisi tentang keterangan ajaran yang membenarkan ajaran pada kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat dan kitab Zabur. Sekarang kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan perantara malaikat Jibril, yang seperti kita baca setiap hari, setiap saat. Kitab yang kita pegang itu adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ditujukan sebagai petunjuk kepada umat manusia hingga akhir zaman. Dia menjadi penyempurna dan pembenar dari kitab yang ada sebelum-sebelumnya. Nah, di dalam Al-Quran ini anak-anak isinya ada banyak sekali. Yang pertama tentang akidah, yaitu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang ibadah atau aturan yang mengenai hubungan manusia kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tentang akhlak, yaitu ajaran tentang akhlak mulia dan menghindari ajaran tentang akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Dia ada ajaran kebaikan dan juga ajaran untuk meninggalkan yang tidak baik. Yang keempat adalah tentang muamalah, yaitu kaidah bagaimana mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kelima ada juga kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Dan yang keenam, Al-Quran juga berisi tentang ilmu pengetahuan. Begitu ya. Oke, jadi sebagai umat Islam, kitab kita ini adalah kitab Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengimani kitab Al-Quran ini? Pertama, kita percaya dan yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca, kita pelajari isinya, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Oke anak-anak, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.